Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 439 sampai 440. Bab 439. Efek isolasi suara tidak bagus. Setelah berpisah dengan Mu Wanyu, Ye Guan datang ke kelas Ao Qian Qian. Begitu Ao Qian Qian melihat Ye Guan, dia langsung berkata, "Keluar dari kelas, sudah selesai." Semua siswa terdiam dan menatap Ye Guan satu demi satu, mata mereka penuh ketidakpuasan. Kelas Ao Qian Qian sangat berharga, karena pemahamannya tentang seni bela diri jauh lebih unggul dari guru lainnya, sehingga dia selalu hadir di setiap kelas. Namun, begitu Ye Guan tiba, instruktur Ao ini akan segera membubarkan kelas. Sangat tidak bisa berkata-kata, Ao Qian Qian mengabaikan semua orang, berjalan langsung ke arah Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Karena itu, dia langsung meraih tangan Ao Qian Qian dan pergi. Namun saat ini, seorang siswa laki-laki tiba-tiba menghentikan Ye Guan dan Ao Qian Qian. Siswa laki-laki itu memberi sedikit hormat kepada Ao Qian Qian, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Tuan Ye adalah kepala dari sekolah Akademi Kendo." Ao Qian Qian mengerutkan kening. "Chu Xuan, apa yang kamu lakukan?" Chu Xuan, orang paling jahat di kelompoknya, ahli tingkat 9, juga salah satu dari 4 orang paling jahat di Xuan Yuan di seluruh galaksi. Ye Gong melirik Chu Xuan di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Chu Xuan memandang Ye Guan dan tersenyum tipis. "Saya sudah lama mengaguminya. Tolong beri saya nasihat." Tantangan. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba terdengar teriakan di dalam kelas. Di luar, perdamaian lebih dihormati dan keharmonisan dihargai. Namun berbeda dengan di galaksi Cholege, di mana seni bela diri dihargai. Yang paling penting adalah banyak orang sudah lama tidak senang dengan Ye Guan. Di mata semua siswa, Ao Qian Qian adalah dewi impian mereka, dan orang ini merayu dewi itu begitu dia datang. Tentu saja mereka merasa tidak bahagia dan tidak puas. Mendengar kata-kata Chu Xuan, alis Ao Qian Qian tiba-tiba mengerutkan kening. Ye Guan Dao, karena Qian Qian, Chu Xuan memandang Ye Guan dan tersenyum tipis. Tidak semua orang layak menjadi mentor Qian Qian. Meski itu senyuman, itu adalah cibiran. Siswa lain juga berteriak solidaritas dengan Chu Xuan. Saat ini, Ao Qian Qian tiba-tiba menamparnya. Bentak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Chu Xuan langsung ditampar puluhan meter jauhnya. Semua siswa benar-benar bingung. Ao Qian Qian menatap para siswa di lapangan dengan mata dingin. "Pria seperti apa yang harus saya pilih? Apakah Anda perlu mengkhawatirkannya? Apakah karena saya sudah makan terlalu banyak?"
Semua siswa benar-benar tercengang. Ao Qian menarik Ye Guan pergi. Setelah sampai di taman, wajah Ao Qian tetap dingin dan diam. Ye Guan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu begitu marah?" Ao Qian menggelengkan kepalanya. "Aku menyukaimu. Ini urusanku. Ini urusan kita dan tidak ada hubungannya dengan orang luar. Aku tidak suka orang lain ikut campur dalam urusan kita." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu mungkin kecewa." Ao Qian memandang Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Kamu sangat cantik. Aku tidak tahu berapa banyak orang di sekolah ini yang menyukaimu." Ao Qian menggelengkan kepalanya. "Aku hanya ingin kamu menyukaiku." Ye Guan memegang pinggang Ao Qian dengan kedua tangannya, lalu mencium keningnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat menyukainya." Ao Qian sedikit tersipu, lalu menempelkan wajahnya ke dadanya dan berkata pelan, "Sayangnya, kamu menyukai banyak gadis." Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku jamin aku paling menyukaimu saat aku bersamamu." Ao Qian perlahan menutup matanya. "Bujuklah aku lebih banyak lagi." Melihat wanita dalam pelukannya, Ye Guan merasakan kelembutan di hatinya. Qian, aku ingin menikah denganmu." Wajah Ao Qian langsung memerah. "Jangan bertindak sembarangan. Jika tidak, aku akan pergi ke Xiao Jia dan melaporkanmu." Ekspresi Ye Guan membeku. Ao Qian juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan karena rasa malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Ye Guan secara langsung. Ledakan, Ye Guan terbang puluhan meter dalam sekejap. Ao Qian tertegun sejenak, lalu segera berlari ke arah Ye Guan, membantunya berdiri, dan berkata dengan gugup, "Tidak, kamu baik-baik saja." Ye Guan memuntahkan seteguk darah langsung dari mulutnya. Ao Qian, Ye Guan tersenyum pahit. Ao Qian dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut Ye Guan dengan lengan bajunya. Matanya penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. "Maafkan aku." Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi sedih. "Salahku. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, aku tidak akan menyebutkannya di masa depan." Ao Qian menunduk dan berkata dengan lembut, "Aku tidak bilang aku tidak mau." Ye Guan meraih tangan Ao Qian. "Benarkah?" Ao Qian sedikit mengangguk, "Ya." Ye Guan menyeringai, "Tidak sakit sama sekali sekarang." Ao Qian memutar matanya ke arahnya dan merasa manis di hatinya. Dia hendak menjemput Ye Guan. Ye Guan dengan cepat berkata, "Tidak perlu menggendongnya. Aku bisa pergi sendiri. Ayo makan." Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri, menarik Ao Qian dan berjalan pergi. Ao Qian melirik Ye Guan, sudut mulutnya sedikit terangkat, matanya penuh kelembutan. Keduanya keluar,
dan Ao Qian membawa Ye Guan ke restoran. Dia memesan banyak hidangan sekaligus. Setelah datang ke Bima Sakti, hal favoritnya adalah makan. Terlalu banyak makanan lezat di Blue Star. Setelah beberapa saat, makanan disajikan, dan Ao Qian memberi Ye Guan sepotong kaki domba. Ini enak. Ye Guan tersenyum, lalu mengambil kaki domba dan mulai mengunyahnya. Ao Qian tersenyum tipis dan mulai menyapu dengan liar. Tak satu pun dari mereka terlalu peduli dengan citra mereka saat makan, terutama Ao Qian yang makan seperti serigala yang rakus. Ye melirik ke arah Ao Qian yang sedang makan dengan ganas, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Ao Qian suka makan, itu pasti karena dia adalah seekor naga. Saat ini, Ao Qian mengangkat kepalanya, menatap Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah aku makan jelek?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku suka melihatmu makan." Ao Qian tersenyum tipis dan melanjutkan makan. Setelah beberapa saat, Ye Guan Dao, "Mungkin kita harus pergi dari sini." Ao Qian berhenti sejenak, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke." Ye Guan berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin tinggal di sini." Ao Qian menggelengkan kepalanya. "Di mana kamu, di mana aku?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah Ao Qian makan sebentar, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. "Apakah kita akan bertarung lagi?" Ye Guan mengangguk. Ao Qian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, "Selama periode ini, saya akan menemukan cara untuk menemukan ayah." Ao Qian sedikit tersipu dan mengangguk, "Ya, ahli pedang manusia, tentu saja." Dia juga berharap bisa menikah dengan Ye Guan di bawah kesaksian orang tua Ye Guan. Setelah sekian lama, Ao Qian membereskan makanan di atas meja. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk. Setelah keduanya membayar, mereka meninggalkan restoran. Ao Qian membawa Ye Guan dan berjalan perlahan di sepanjang jalan. Ao Qian memegang erat tangan Ye Guan dan menceritakan banyak hal menarik yang dia temui ketika dia datang ke Bima Sakti. Keduanya berbicara dan tertawa. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah danau. Saat itu sudah siang dan terik matahari di langit. Namun, karena sudah musim gugur, sinar matahari tidak terlalu menyengat. Banyak orang yang bermain di tepi danau, kebanyakan berpasangan. Ye Guan berjalan ke samping dan membeli 2 ikat manisan hao, dan menyerahkan satu kepada Ao Qian tersenyum tipis dan mengambil manisan hao tersebut. Melihat manisan hao di tangannya, Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, dia memikirkan Arya dan Xiao Bai. Kedua leluhur ini benar-benar telah melupakan segalanya tentang dia.
Apakah mereka tidak takut terjadi sesuatu pada mereka? Ao kian-kian memandangi danau di kejauhan. Di bawah sinar matahari, danau itu bersinar dengan sedikit cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Sudah berapa lama kita tidak bergabung?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sudah lama sekali." Ao kian-kian tersenyum tipis. "Aku akan memberimu kejutan saat kita bergabung lagi." Ye Guan sedikit penasaran. "Kejutan apa?" Ao kian-kian berkedip, "Rahasiakan." Ye Guan tertawa. Ao kian-kian memeluk Ye Guan, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berbisik, "Ini sangat bagus." Ye Guan melingkarkan tangannya di pinggang lembut Ao kian-kian, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Di waktu senggang mereka yang langka, mereka berdua berjalan mengelilingi seluruh kota Yanjing, dan mereka tidak berpisah sampai malam. Di lantai bawah di apartemen Ao Kian-kian, Ye Guan meraih tangan Ao Kian-kian dan berkata, "Bagaimana kalau aku mengantarmu?" Ao Kian-kian berkata, "Tidak, Ye Guan Dao, saya akan naik dan minum air." Ao Kian-kian menatap Ye Guan dengan malu-malu dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum pahit. Ao Kian-kian tiba-tiba berjinjit dan mencium bibirnya dengan lembut, lalu tersipu dan berkata, "Efek kedap suara apartemen ini tidak bagus." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke atas. Insulasi suara tidak bagus. Ye Guan tertegun, seolah memikirkan sesuatu. Dia tertawa. Setelah beberapa saat, Ye Guan berbalik dan pergi, dan saat dia hendak meninggalkan akademi, sekelompok orang mengelilinginya. Pemimpinnya tidak lain adalah Chu Xuan, dan di belakang Chu Xuan ada semua siswa dari Ao Kian-kian. Melihat Chu Xuan dan yang lainnya, Ye Guan tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Chu Xuan menatap Ye Guan dengan ekspresi muram. "Awalnya aku mengira kamu laki-laki. Tapi aku tidak menyangka kamu hanya akan bersembunyi di balik wanita. Kamu." Pada saat ini, cahaya pedang menyala. Suara Chu Xuan tiba-tiba berhenti karena ada pedang di antara alisnya. Semua orang ketakutan. Kamu melirik orang-orang yang ketakutan. Tanpa omong kosong, dia menunjukkan, dan pedang di antara alis Chu Xuan tiba-tiba terbang terbalik dan mendarat di depannya. Saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Akhirnya, ia berputar 360 derajat beberapa kali di udara, lalu terbang seperti meteor dan menghilang ke langit malam. Di pintu masuk kampus, Chu Xuan dan yang lainnya tercengang. Pedang abadi, ini adalah peri pedang. Semua orang menatap kosong pada gas buang yang ditinggalkan oleh cahaya pedang yang melesat melintasi langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sisi lain, Ye Guan dengan cepat mendaratkan pedangnya ke tanah. Begitu dia mendarat, wajahnya menjadi sedikit pucat.
Konsumsinya terlalu besar. Sedikit lemah, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Harga dari kepura-puraannya agak mahal. Setelah pulih beberapa saat, Ye Guan datang ke komunitas Cizen dan datang ke pintu. Kali ini, dia tidak langsung masuk, tetapi mengetuk pintu. Pintu tiba-tiba terbuka, dan Cizen muncul di depan Ye Guan. Saat ini, Cizen mengenakan gaun tidur sutra es. Wajahnya yang cantik, sosoknya yang seksi, dan sangat harum. Ye Guan tiba-tiba merasakan api membubung di tubuhnya. Ye Guan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Garis keturunan gila sialan ini sangat tidak murni. Garis keturunan gila, bab 440, penjaga di Mars. Setelah memasuki ruangan, Cizen langsung menarik Ye Guan ke meja, lalu meletakkan setumpuk naskah di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Bantu aku menemukan kesalahan ketik." Ye Guan mengangguk. Oke. Saat dia berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke manuskrip. Cizen melirik Ye Guan, tersenyum tipis, lalu duduk di samping dan melanjutkan menulis. Itu saja, yang satu menulis dan yang lainnya mengulas. Tanpa disadari, hari sudah larut malam. Ketika Ye Guan selesai meninjau semua naskah, dia menemukan bahwa Cizen sedang berbaring di depan meja dan tertidur. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia meletakkan naskah itu, dengan lembut mengambil Cizen, lalu berjalan ke tempat tidur. Saat dia hendak meletakkannya, Cizen tiba-tiba membuka matanya perlahan. Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tidak berbaring di tempat tidur, tetapi berjalan ke samping dan duduk, lalu berkata, "Saudari Zen, kita akan pergi kemana besok?" Cizen tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu besok." Ye Guan sedikit mengangguk. Oke. Cizen tiba-tiba berkata, "Beristirahatlah lebih awal." Ye Guan mengangguk. Cizen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin beristirahat di bangku?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan berjalan perlahan menuju tempat tidur. Saya orang yang jujur, tapi garis keturunan gila ini selalu membuat pikiran saya tidak murni. Garis keturunan gila. Cizen tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan meletakkannya di bahunya, memeluknya. Seolah dia merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menepuk dada Ye Guan dengan lembut. "Jangan berpikir omong kosong, aku sangat percaya padamu." Ekspresi Ye Guan membeku, itu hanya kacau. Cizen melirik Ye Guan, kilatan licik muncul di matanya. Dia memeluk Ye Guan erat-erat dan perlahan menutup matanya. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia mabuk sebelumnya, dia benar-benar tidak banyak berpikir dan masuk akal untuk melakukan sesuatu terhadap mabuk itu. Tapi aku tidak minum sekarang. Saya harus mengatakan bahwa itu adalah semacam siksaan baginya sekarang.
Setelah sekian lama, Cizen dalam pelukannya tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuhnya menempel padanya. Cizen sama sekali tidak terlindungi darinya. Memegang erat pinggangnya dengan kedua tangan, senyum tipis di wajahnya. Melihat Cizen di depannya, hati Ye Guan tiba-tiba menjadi tenang, dan api yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya perlahan mereda. Ye Guan mengencangkan tangan kanannya di bahu Cizen, lalu perlahan menutup matanya dan tertidur perlahan. Begitu saja, keduanya tertidur sambil berpelukan. Malam berlalu, saat langit gelap, Cizen dalam pelukan Ye Guan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Saat ini, seluruh tubuhnya tergantung pada Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Cizen sedikit tersipu, tapi dalam sekejap kembali normal. Dia menatap Ye Guan, dan senyuman menyentuh muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Ye Guan yang begitu dekat. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Cizen yang sedang tersenyum. Dia tersenyum tipis. "Apa yang kamu tertawakan?" Cizen menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu." Ye Guan tercengang. Cizen berkata dengan lembut, "Kecuali Xiaoru dan yang lainnya, aku belum pernah sedekat ini dengan siapapun. Kamu yang pertama." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu menyukaiku?" Sederhana dan langsung, Cizen mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan tanpa berbicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, cinta tidak terlalu penting bagimu, kan? Dengan kata lain, kamu tidak pernah memikirkannya sama sekali. Saat kamu bersamaku, kamu mungkin tidak membenciku dan merasa ada juga banyak orang di sekitarmu. Senang rasanya tidur sendirian. Tapi itu saja, kan?" Cizen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, "Apakah aku benar?" Cizen mengangguk. Hati Ye Guan rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita di depannya menyukainya. Tidak peduli seberapa dekat mereka, dia tidak pernah berpikir demikian. Karena dia tahu betul bahwa wanita ini setengah dewa. Ketika dia mencapai keadaan ini, dia pasti akan memandang segala sesuatu di dunia, termasuk emosi, berbeda dari orang biasa. Dia agak mirip Bibi dengan rok piksel. Kecuali ayahnya, dia memandang semua orang seperti semut. Keilahian sangat menakutkan. Jika seseorang telah membunuh ratusan juta makhluk dengan satu pedang, lalu di matanya, apakah kehidupan biasa masih berharga? Memikirkan hal ini, Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Ia iri pada ayahnya karena ia mampu membiarkan Bibi Sukun mempertahankan sisa kemanusiaannya. Demikian pula Bibi Sukun juga sangat beruntung karena masih ada orang di dunia yang dapat mengizinkannya mempertahankan jejak kemanusiaannya. Dan saat ini, Cizen tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku?" Ye Guan mengangguk, tidak ada keraguan. Cizen berkedip,
kenapa?" Ye Guan membungkuk dan mencium rambutnya dengan lembut, lalu berkata, "Aku tidak tahu." Ci Zhen memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa pendapatmu tentang fakta bahwa aku menyukaimu?" Ci Zhen berpikir sejenak lalu berkata, "Jika aku menyukaimu, maka kita harus pindah ke tempat tidur yang besar." Ye Guan bingung. "Kenapa?" Ci Zhen berkata dengan serius. "Tempat tidurnya terlalu kecil. Xiao Ru dan yang lainnya tidak punya tempat untuk tidur." Ekspresi Ye Guan membeku. Ci Zhen sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Pernahkah kamu berpikir untuk tidur dengan gadis besar?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku bilang aku menyukaimu. Menurutmu, apakah itu hal yang sangat kekanak-kanakan?" Ci Zhen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan membicarakan hal ini. Bisakah kita tahu kemana kita harus pergi sekarang?" Ci Zhen duduk, meregangkan tubuh, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memasakkan mie untukmu." Setelah mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Ye Guan mengikutinya dan menemukan bahwa memasak mie sangat sederhana untuk Ci Zhen. Dia hanya merobek tasnya, memasukkannya ke dalam mangkuk, menuangkan air mendidih ke dalamnya, dan setelah 3 menit, mie siap disantap. Dia sekarang paham kenapa mie ini disebut mie instan. Memang dibuat dengan cara direndam. Setelah berendam, Ci Zhen membawakan 2 mangkuk mie untuk Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Cobalah keterampilan memasakku." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia baru saja mulai makan. Harus saya katakan, mie ini masih enak, asam dan enak. Ci Zhen tiba-tiba melihat ke belakang Ye Guan. Di belakangnya, ada seorang wanita berdiri. Kultivasi Ciro masih ada. Jadi Ye Guan tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia juga tidak bisa merasakan kehadirannya. Ciro melirik Ye Guan, lalu menatap Ci Zhen. Ci Zhen menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Kamu memandang Ci Zhen dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Zhen, apa yang kamu tertawakan?" Ci Zhen tersenyum dan berkata, "Xiao Ru memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang sangat baik, dan menurutku kamu juga demikian." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku membunuh orang tanpa mengedipkan mata." Ci Zhen tersenyum dan berkata, "Orang yang baik hati harus memiliki ketajaman dalam kebaikannya. Jika tidak, itu akan menjadi kebodohan." Ye Guan menundukkan kepalanya sedikit. "Tujuan Xiao Ru adalah membiarkan anakku mengambil alih alam semesta yang sebenarnya sehingga aku bisa melawan kesengsaraan alam semesta, kan?" Ci Zhen mengangguk. Ye Guan menertawakan dirinya sendiri. Dia sangat penuh perhitungan. Begitu putraku mengambil alih alam semesta yang sebenarnya,
maka aku harus berjuang melawan bencana alam semesta. Ini adalah sebuah konspirasi. Chiro menatap Ye Guan, perlahan menggenggam tangannya, dan tidak berkata apa-apa. Cizen tiba-tiba meraih tangannya dan berbisik, "Aku tahu kamu marah." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Saudari Zen, tahukah kamu betapa aku menghormatinya? Aku selalu menganggapnya sebagai orang yang kusayangi. Itu saja. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Meskipun dia berkomplot melawanku, tapi dia juga telah membantuku beberapa kali. Jadi menurutku dia dan aku tidak berhutang apapun pada satu sama lain." Cizen menghela nafas pelan. Di belakang Ye Guan, Chiro terdiam lama, lalu berbalik dan pergi. Setelah makan, Ye Guan memandang Siang Cizen dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kita berangkat?" Cizen mengangguk, "Aku akan ganti baju." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kamar. Segera, Cizen keluar. Dia mengenakan gaun putih pucat. Gaun itu sangat sederhana dan elegan, dengan beberapa lukisan anggrek anggun di atasnya. Sosoknya sangat bagus, apalagi dengan rok panjang ini, yang membuatnya semakin langsing dan langsing. Kecantikannya yang lembut dan anggun seperti batu giok membuat orang ingin dekat dengannya. Cizen tersenyum tipis, seperti 100 bunga yang sedang mekar. "Apakah terlihat bagus?" Ye Guan mengangguk. Kelihatannya bagus. Sudut bibir Cizen sedikit terangkat. "Ayo pergi." Karena itu, dia berjalan ke arah Ye Guan, lalu secara alami menarik Ye Guan keluar dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan komunitas, Cizen membawa Ye Guan ke bandara. Setelah beberapa saat, keduanya naik ke pesawat. Adapun cara mereka naik ke pesawat, dia tidak tahu. Setelah naik ke pesawat, keduanya duduk bersama. Ye Guan mau tidak mau bertanya, "Saudari Zen, kita akan pergi kemana?" Cizen tersenyum dan berkata, "Kamu akan segera mengetahuinya." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Cizen melihat keluar jendela dan tersenyum. Sebenarnya banyak hal di tempat ini yang cukup menarik. Saya hanya tidak tahu seperti apa akhir dari peradaban teknologi ini nantinya. Ye Guandao, Master Dao Pen pernah berkata bahwa orang kuat setingkatmu bisa mengintip masa depan, kan? Cizen mengangguk. "Oke, Ye Guandao, lalu mengapa tidak mengintip masa depan?" Cizen tersenyum tipis. Masa depan tidak diketahui. Masa kini penuh arti." Ye Guan mengangguk. "Benar." Cizen meraih tangan Ye Guan dan berkata, "Istirahatlah. Kita akan sampai di sana dalam beberapa jam." Ye Guan tersenyum, lalu melihat keluar jendela. Di luar jendela, ada lapisan awan putih, seperti lautan awan, tanpa ujung yang terlihat. Ini kedua kalinya dia menaiki benda ini. Pertama kali saya duduk di atasnya, saya langsung terjatuh. Sejujurnya,
Dia masih sedikit takut, tampaknya memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Saudari Zhen, saya menemukan sesuatu di suku Suan Yuan sebelumnya. Saya menemukan bahwa di masa lalu, mereka yang menentang arus datang ke bintang biru ini. Mereka yang melawan arus datang ke bintang biru ini. Apa yang harus dilakukan?" Ci Zhen tersenyum tipis dan berkata, "Dapatkan sesuatu." Ye Guan sedikit mengernyit. "Dapatkan sesuatu?" Ci Zhen mengangguk. "Ya." Ye Guan penasaran, "Apa yang harus diambil?" Ci Zhen berkata, "Ada benda suci yang akan kita tuju kali ini. Benda suci itu adalah tujuan kedatangan mereka ke Blue Star. Namun, karena beberapa alasan khusus, mereka gagal berhasil." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Wanita berjubah putih itu sangat kuat. Secara logika, mustahil bagi orang-orang bintang biru untuk menghentikannya." "Kenapa?" Ci Zhen berkata dengan tenang. Ada orang yang menjaga tempat ini." Ye Guan bertanya, "Siapa?" Ci Zhen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia ada di Mars. Dia telah menjaga bintang biru sejak lahir." Ye Guan membeku di tempat, bersambung.